Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, guru-guru yang kami hormati dan juga teman sejawat sekalian. Dan juga terima kasih kepada yang kami hormati Ketua Departemen Obstetri Ginekologi FK UNER sekaligus Ketua PUKI Surabaya, Dr. Brahmana Skandar. Dan juga narasumber yang sudah hadir kali ini, ada 3 narasumber kita, yaitu yang ahli di bidang obstetri ginekologi sosial, ada Dr. Muhammad Ardian, Dr. Rizky Panadian, pagi dok, dan juga Dr. Baksono. Jadi mungkin tanpa mempersingkat waktu supaya karena diskusinya panjang, ini heboh ini. Jadi bahkan chatnya aja pertanyaannya sudah muncul bahkan sebelum ininya dimulai. Biasanya chatnya terakhir, tapi ini pertanyaan sudah siap, kayaknya sudah banyak. Mungkin kita persiapan sampai jam 3 sore mungkin ini dok. Jadi mungkin untuk singkatnya segera dibuka oleh Dr. Brahmana. Monggo dok, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati guru besar, para guru-guru saya senior sejawat semua. Terima kasih ada acara ini karena ini menurut saya sangat penting. Mohon maaf ini saya latarnya keliru karena terlalu banyak latar di komputer saya, makanya keliru ini. Tapi yang penting tanya apa saja ya. Jadi terima kasih, ini yang ke-14. Terima kasih Dr. Seto, Dr. Pandu, Dr. Firda dan tim. Nah, ini menarik pada pagi hari ini karena mengenai buku KIA. Mudah-mudahan setelah kita brainstorming semua diskusi di sini, kita mempunyai strategi bagaimana sih SPOG itu memakai buku KIA. Karena justru yang taat memakai buku KIA itu, kalau kontrol di puskesmas, itu taat ada buku KIA-nya itu. Kontrol di bidan ada buku KIA-nya. Justru yang di praktek swasta SPOG, masih mungkin kalau Pak Didin melakukan penelitian atau tim OSOS, berapa persen sih yang memakai buku KIA begitu, para SPOG di praktek swastanya. Nah, mudah-mudahan diskusi pagi ini dapat menghasilkan suatu strategi bagaimana peningkatan pemanfaatan buku KIA di SPOG, khususnya di praktek privat, dan juga di semua tempat praktek memakai buku KIA. Terima kasih, itu pesan saya, mudah-mudahan acara berjalan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bagaimana selaku Ketua Departemen Obstetri Ginekologi FK UNER. Jadi mungkin karena pertanyaan sudah numpuk banyak ini, sudah seru. Alhamdulillah juga ini sudah kita hadir kita semua ahli-ahli di bidang obstetri ginekologi sosial. Langsung saja saya serahkan kepada moderator, kepada Dr. Ardian. Kami persilakan. Monggo dok. Terima kasih Dr. Seto. Terima kasih Dr. Brahmana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati para guru besar, para senior dan sejawat sekalian, menarik sekali pagi ini kita diskusi tentang buku KIA. Ini introspeksi bagi diri saya sendiri karena kadang-kadang kelupaan untuk menulis buku KIA ini. Nah, sekali ini ada 2 narasumber yang sangat kompeten di bidang Objinsos. Yang pertama guru saya, senior saya, Dr. Baksono, dokter SPOG konsultan Objinsos. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Pak Didin. Selamat pagi, sehat-sehat. Sehat-sehat dok. Dan yang kedua teman saya ini yang luar biasa, Dr. Rizky Pranadian yang sebentar lagi juga akan menyandang gelar sebagai konsultan Objinsos insya Allah. Ya. Amin. Assalamualaikum Dr. Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena sudah ada pertanyaan, tapi sebelum pertanyaan kita jawab, nah ini menarik karena saya Dr. Bakson ini dulu pernah velo di Jepang ya, dan khusus mempelajari tentang buku KIA. Makanya gimana dok, saya buka pertanyaan saya sebagai moderator ini tentang sejarah buku KIA, dan mungkin bisa diceritakan dok, apakah buku KIA ini hanya di Indonesia ataukah di negara maju juga membuat seperti ini. Monggo dok, silakan dok. Terima kasih Dr. Didin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah bagi yang menjalankan ibadah puasa. Moga bisa berakhir dengan fitri nanti, mencapai kemenangan di akhir bulan Ramadan nanti. Ya, Dr. Didin. Jadi saya sudah menyampaikan waktu ada pertemuan ini ya, pertemuan mengenai
near miss dengan dinas kesehatan itu saya sampaikan mengenai sejarah buku Pak IA itu. Jadi buku Pak IA itu sudah sejak tahun 90-an atau 80 bahkan. Itu atas bantuan dari JICA. Jadi buku ini bukan genuine dari Indonesia, ini adalah JICA. Dan JICA Jepang itu luar biasa, komitmennya terhadap kemanusiaan itu tinggi sekali, sehingga satu mengenai kematian ibu di sana itu cuma 1 digit ya. Kemudian kematian neonatal pun juga luar biasa. Waktu saya di sana itu bayi dengan berat 375 itu bisa bertahan hidup itu. Saya 3 bulan di sana tak pikir awal itu ada bayi 375, ternyata saya sudah berdaya paling 2 hari sudah mati ya. Ternyata saya mau pulang, saya lihat lagi, masih hidup. Beratnya sudah 700 lebih. Luar biasa. Bayangkan masang infus bayi 375 kayak apa rasanya, caranya. Begitu luar biasa coba menghormati kehidupan. Dan itu yang saya salut juga, mereka membagikan pengetahuan itu kepada kita, negara-negara dunia ketiga, bahkan di maju pun juga gitu. Jadi buku KIA ini sudah dipakai di Jepang, tapi saya silat pakai huruf kanji. Gambarnya ya persis seperti yang ada di ini, karena memang itu bantuan dari JICA. Dan ya ini yang beda, SPOG sana itu make gitu. Ya, jadi kalau di sini dia SPOG itu dia bekerja selain di rumah sakit juga di dinas kesehatan. Dinas kesehatan itu juga melakukan pelayanan. Di sana itu dinas kesehatan bukan untuk manajemen aja, jadi dia juga melakukan pelayanan penimbangan balita dan sebagainya, itu dinas kesehatan di sana ya, di tingkat kabupaten. Kalau di sini di puskesmas, tapi dinas kesehatan sana melakukan. Kalau di sini kan cuma manajerial aja, tapi di sana juga melakukan praktik. Itu bedanya. Dan semua ibu hamil di sana, apakah itu warga negara asing, warga negara Jepang sendiri, itu dikasih buku itu kalau hamil di sana. Sehingga buku yang ada di sana itu ada yang berbahasa Arab, ada yang bertulisan Arab, ada bahasa Indonesia juga ada. Pada satu presentasi di kemarin saya tunjukkan itu. Ya, ada yang pakai bahasa Indonesia dipakai di Jepang, dipakai pada orang Indonesia yang hamil di Jepang. Ya, luar biasa. Jadi penggunaannya betul-betul, nah, cuma Indonesia ini loh. Cuma tinggal pakai aja kok susah banget gitu. Nggak usah menciptakan, tinggal pakai aja. Ya, susah banget. Paling tidak saya sendiri juga kadang-kadang lupa. Ya, ketika ada rujukan dari bidan, ya. Kalau evaluasi mengenai pemakaian itu, bidan kira-kira lebih dari 70% memakai itu dan dengan aktif. Cuma ya tadi ada yang walaupun sudah diisi tapi tidak dipakai dengan baik gitu loh ya. Jadi SPOG juga begitu. Ya nulis di buku itu kalau ada rujukan dari bidan ya. Nulis hasilnya, cuma hasilnya itu enggak jelas. Hasilnya, feedback-nya itu enggak jelas. Tambah lagi tulisannya enggak jelas juga gitu loh. Wis pokoknya dokter tulisannya sing maca aja dokter itu. Bahkan kadang-kadang dokter itu maca tulisan sendiri lupa. Iki apa iki tak tulis. Itu kalau baca tulisan di status itu ya, di status di rumah sakit itu nulis enggak jelas, disuruh baca sendiri lupa. Ya, tulisannya sendiri lupa, kadang-kadang gitu. Nah, ini ya mungkin barangkali ya, konteks ini yang perlu bagaimana meningkatkan utility yang buku yang sebenarnya sangat-sangat bermanfaat kalau kita pakai dengan benar. Kalau belum benar ya, bidan pemakai memang sudah hampir lebih dari 70% pakai, cuma
pemanfaatannya. Ya. Kalau dia sudah punya data, belum tentu dia menindaklanjuti. Kan itu gunanya untuk rujukan, ya, untuk rujukan supaya semua yang merawat pasien itu tahu apa yang telah terjadi pada pasien itu. Nah, kadang-kadang harusnya ini dirujuk, ketemu misalnya tensinya 140/80 di data itu ada, tapi tindak lanjutnya enggak ada. Itu lemahnya di sana. Jadi banyak yang kontrol di bidan sampai 12 kali, akhirnya dirujuk dalam keadaan preeklamsi berat, odem paru, dan akhirnya kejang dan meninggal. Ada. Padahal lihat kontrolnya itu 12 kali. Tertulis di dalam buku KIA itu. Nah, ini ya. Jadi sekali lagi, kalau SPOG jarang memanfaatkan, artinya jarang menulis di sana dengan baik. Kalau bidan menulis dengan baik, tapi tidak ditindaklanjuti dengan baik, itu bedanya ya. Nah, itulah yang masalah-masalah yang harus kita selesaikan. Jangan sampai kita sudah lebih dari 20 tahun pakai ini ya. Lebih dari 20 tahun kita pakai. Tapi manfaatnya, dampaknya pada aki kok belum terlihat gitu ya. Jadi kita self correction pada diri kita sendiri, self evaluation bahwa apakah kita sudah menggunakan itu dengan baik. Padahal buku ini sudah berubah beberapa kali, mungkin ada yang tidak tahu berubahnya sudah berkali-kali berubah. Edisi yang terakhir tahun 2020 ini ada bolak-balik itu. Jadi yang depan, ya sampul depannya itu ada 2, muka belakang itu beda, jadi sama-sama depannya. Yang satu untuk bayi, satunya untuk yang sebelah sini bayi, sebelah sana untuk ibunya. Ya. Jadi bisa pakai sampai 5 tahun itu. Nah, ini tantangan bagi kita. Itu mungkin sebagai pendahuluan karena ini diskusi ini tanya apa saja, jadi yang penting yang tanya, bukan yang ngomong. Ya. Jawabannya. Oke, makasih dok. Saya sebelum ke dokter Rizky, ini pertanyaannya udah banyak. Ya. Mungkin ke dokter Baksono dulu ini ya dok. Dok, ini pertanyaan pertama barangkali bisa dijawab dok. Ya, bahwa sekarang ini KIA versi baru, itu nggak ada KSPR dan kartu Sudarto gitu. Dan seingat saya dulu memang KSPR ini hanya muatan lokal ya, hanya di Jawa Timur saja dan beberapa provinsi yang lainnya. Mungkin Dokter Baksono bisa menyampaikan ini karena beliau ini tahu sejarahnya ini tentang KSPR sampai KIA yang baru. Monggo dok. Ya, jadi memang betul bahwa KSPR itu adalah muatan lokal yang di Jawa Timur saja. Mungkin di Bali juga, mungkin saya kurang, tapi yang jelas Jawa Timur. Yang lain dan nambahi sendiri Jawa Timur itu. Jadi mencetak sendiri, ditambahi sendiri. Karena memang tujuan dari buku KIA ini adalah untuk rujukan. Ya. Nah, tools untuk rujukan itu kita pakai KSPR di Jawa Timur, sedang di provinsi lain kan enggak pakai gitu. Ya, jadi apa namanya? Yang penting di ini adalah rujukannya itu rujukan yang tepat waktu. Padahal sebenarnya kalau dipakai KSPR itu ada rujukan dini berencana, ada. Sehingga apa namanya, kita itu lebih menjemput bola gitu maksudnya. Sehingga nah masalahnya kadang-kadang, nah itu kenapa kok tidak berjalan dengan baik. Kadang-kadang dirujuk dalam keadaan masih baik ya, dan pakai KSPR itu karena ada rujukan dini berencana. Itu tidak bisa berjalan dengan baik. Kenapa? Karena pasiennya sendiri kurang memahami. Ya. Rujukan dini berencana itu kan orangnya masih sehat. Ya. Disuruh ke rumah sakit. Ya, boro-boro ya, orang yang sakit aja kadang-kadang menunda. Ya. Karena tidak ada yang ngantor alasannya, karena tidak ada yang nunggu anaknya. Dan apalagi kalau dia ada keluhan, tambah susah. Nah, ini kan perlu tantangan. Karena sebenarnya itu KSPR itu bisa dibaca sendiri oleh ibunya gitu loh. Oh, ini loh tanda bahaya.
oh ini kenapa kok saya harus dikirim itu, ibunya harusnya bisa baca. Cuma ketika dievaluasi ya, ada satu penelitian ya. Ibu-ibu yang baca itu hanya beberapa persen sampai 25% yang membaca gambar-gambar itu artinya apa, ngerti itu. Ada penelitian dari keperawatan kalau tidak salah itu ya. Jadi ternyata sosialisasi, karena buku ini dipegang oleh ibu hamil ya. Jadi harusnya maksudnya supaya dibaca-baca oleh keluarganya. Tapi rata-rata keluarganya tidak pernah baca, itu penelitian. Artinya apa? Artinya sosialisasi kita masih kurang gitu loh. Ya. Jadi kalau kita melakukan evaluasi ya memang selama ini kita belum 100% memanfaatkan, dan sehingga akhirnya belum 100% kita mendapatkan hasil yang baik. Ya. Dan kalau itu dipakai dengan baik, itu tentu akan menjadi suatu yang luar biasa. Jepang itu loh, itu sudah membuktikan ya. Jadi di Jepang itu misalnya screening itu tidak dilakukan oleh bidan gitu loh. Kalau di sini kan screening pertama KSPA itu bidan yang melakukan. Ya. Kalau di sana enggak, yang melakukan itu SPOG. Semua harus ke SPOG dulu di screening. Dan SPOG yang menentukan ini adalah risiko rendah, ini adalah risiko tinggi. Kalau si rendah silakan dilanjutkan oleh bidan. Gitu caranya. Beda dengan kita kan. Yang yang di ujung tombak itu bidannya. Jadi akhirnya apa? Ya banyak yang lolos seperti jantung gitu ya. Nah, bidan kan tidak dilatih untuk memeriksa jantung. Lu nggak ngerti nah itu risiko tinggi. Kalau di ini kan di SPOG aja kadang-kadang ya enggak loh. Nggak ada SPOG yang megang stetoskop itu kalau diteliti barangkali nggak sampai 50%. Saya karena belum diteliti siapa sih megang ya, stetoskop punya tapi tidak megang. Yang megang itu biasanya bidannya meriksa tensi loh. SPOG-nya kelas aminitrol, apa namanya perutnya USG paling-palingnya. Saya tidak pukul rata ya, tapi kira-kira kamu, karena memang belum ada penelitian seberapa banyak. Karena selama ini ketika kita melakukan penelitian NIRMIS, ternyata ada ibu yang sakit jantung dikirim Dr. Stomo, ternyata antenatal care pada trimester pertama, minggu ke-6, itu sudah ke SPOG. Loh, contohnya. Ya. Artinya kan itu bukti bahwa dia tidak megang stetoskop. Gitu loh. Ya. Jadi itu contoh itu pengalaman dari NIRMIS ya. Dari penelitian NIRMIS. Nah, ini kita punya cita-cita semua rumah sakit itu melakukan ini program istilah rujukan balik untuk NIRMIS ini, supaya kita tidak nunggu sampai AMP. Kalau AMP itu biasanya tergantung dana nih ya AMP nek gak yo enggak, itu kadang-kadang gitu. Kalau NIRMIS ini kan rutin aja, bukan sesuatu yang diprogramkan tapi rutin. Suatu aktivitas rutin ya, yang tidak butuh misalnya mengumpulkan SPOG dan sebagainya. Ya. Itu kita berharap bahwa itu nanti bisa lebih baik. Nah, dari hasil NIRMIS itu ketahuan bahwa penggunaan buku AMP itu ternyata tidak maksimal gitu loh. Ya, itu makanya perlu ini. Itu sementara Pak Didin ya. Yang bisa sampaikan. Makasih Dokter Baksono. Saya lanjut ke Dokter Rizky, Dok. Memang pertanyaan sudah banyak, tapi sebelum nanti ke pertanyaan, Dok, saya ingin ini Dokter Rizky barangkali bisa mengelaborasi
apa bedanya buku KIA versi sebelum pandemi dan setelah pandemi? Jadi ini kan ada buku KIA versi 2020 ya Dok, dan apa bedanya dengan buku KIA yang saat ini? Dan menurut Dr. Rizky bagaimana ini bisa agar buku utility atau utilitas penggunaan pemanfaatan buku KIA ini bisa meningkat, baik itu di bidan, terutama untuk teman-teman SPOG. Menurut Dr. Rizky gimana? Ada dua hal ini yang harapan saya Dr. Rizky nanti bisa menjawab pertanyaan ini. Silakan Dok. Oke, Dr. Ardian. Jadi terima kasih. Jadi saat ini kita itu sudah mulai disosialisasikan buku KIA yang versi 2020. Jadi memang pada buku itu sudah diubah Dok prinsip antenatalnya. Jadi antenatal itu sekarang sebanyak 6 kali. Nah ini penting sekali karena dulu antenatal untuk 2015 itu masih memakai 4 kali. Jadi trimester 1 1 kali, trimester kedua 1 kali, trimester ketiga 2 kali. Dengan yang baru di 2020 itu konsepnya adalah trimester 1 itu 2 kali kunjungan. Jadi waktu kunjungannya sebelum 12 minggu, trimester kedua itu 1 kali, antara minggu ke-24 sampai 28 minggu, trimester ketiga 3 kali. Nah, ini antara minggu ke-30 dan 38. Dan ada poin yang penting di situ adalah minimal 2 kali ke dokter, Dok. Untuk deteksi kelainan medis secara umum pada trimester 1 dan 3. Ini persis sekali yang dikatakan oleh Dr. Baksono tadi, bahwa beliau mengatakan bahwa trimester 1 ini penting sekali untuk menentukan bahwa kehamilan saat ini itu ibu hamilnya dengan resiko tinggi atau dengan resiko rendah. Karena beda sekali istilahnya untuk penanganan pada kehamilan saat ini. Nah, jadi itu yang utamanya, Dok. Nah, yang kedua saat ini itu untuk evaluasi kesehatan ibu hamil itu sudah ada lembar tersendiri pada halaman 3 kalau mungkin ada yang sudah membuka ya buku yang ANNC terbaru 2020 itu sangat detail. Nah, dengan lebih detail ini itu kita bisa mengevaluasi keluhan utama, riwayat sekarang, obstetri dahulu, kontrasepsi, penyakit keluarga, riwayat medis sampai riwayat sosial ekonomi, Dok. Nanti tidak hanya medis aja. Ini lebih mendalam menurut saya juga dari yang terbaru ini. Kemudian saat ini ada khusus pertemuan di pelayanan dokter pada trimester pertama. Nah, itu sangat menentukan sekali untuk pelayanan istilahnya antenatal berikutnya. Jadi boleh enggak betul dia pelayanan antenatalnya di mana. Nah, ini bisa dilakukan kolaborasi di vaskes tingkat pertama oleh Bu Bidan, oleh dokter umum misalnya seperti itu. Nah, karena ini sudah menentukan sampai ada riwayat penyakit, ada keluhan pada saat trimester pertama. Nah, itu. Kemudian ada lagi untuk halaman 6 ini, itu untuk trimester 1 ditambahkan USG di awal. Nah, ini sangat penting sekali mungkin untuk menentukan misalnya taksiran persalinan. Misalnya bila pasiennya lupa hari terakhirnya, misalnya HPHT lupa. Nah, itu. Dan itu sudah harus dilakukan pemeriksaan. Nah, di situ kalau untuk bedanya. Dan itu sudah jelas juga kita harus menyimpulkan dokter memeriksa itu atau rekomendasinya ANC-nya bisa di mana? Di FKTP atau di tingkat lanjut. Nah, itu sudah betul sekali seperti yang dikatakan Dr. Baksono. Jadi tidak boleh serta-merta pasien itu dengan risiko tinggi harus tetap ANC di vaskes tingkat pertama. Nah, itu sudah harus berpindah misalnya ibu hamil tersebut. Nah, kemudian hal yang baru lagi, screening preeklamsi sangat ditekankan di sini, Dok, karena dari istilahnya mungkin dari data kita bahwa memang kematian ibu akibat dengan preeklamsia berat atau eklamsi sangat tinggi. Akhirnya ini ada halaman khusus, halaman 9, itu sudah ada screening preeklamsi pada usia hamil kurang sampai 20 minggu. Bila ada kotak-kotaknya itu ada kotak kuning, misalnya nilai risiko sedang ada 2 risiko sedang, dan ada 1 resiko tinggi itu langsung dirujuk ke tingkat lanjut. Nah, seperti itu. Nah, itu hal-hal yang menarik sekali. Nah, kemudian halaman 10 ini untuk pertemuan dokter di pada trimester ketiga. Jadi memang di situ pada usia hamil 32-36 minggu untuk menentukan tempat persalinan. Nah, ini ada penyulit tidak? Nah, misalnya gitu. Atau perlu konsultasi ke dokter spesialis atau tidak. Nah, itu
juga sangat baik menurut saya, karena mungkin pada buku sebelumnya tidak lebih jelas disebutkan seperti itu. Nah, yang ada perubahan radikal juga, Dok, bahwa memang saat ini itu tidak ada namanya lembar ringkasan pelayanan kesehatan yang kotak-kotak kecil-kecil itu, Dok. Sekarang kolom tidak ada. Jadi diubah menjadi grafik evaluasi kehamilan. Nah, itu lebih kita bisa melihat seperti flowchart-nya itu, Dok. Jadi bisa menunjukkan bahwa misalnya tekanan darahnya ini ada kecenderungan naik. Jadi mungkin bisa lebih dimaknai, atau juga peningkatan berat badan yang berlebihan pada ibu hamil. Jadi resiko-resiko yang ditimbulkan pada saat antenatal ini lebih kelihatan daripada hanya tertulis seperti yang di kolom-kolom itu. Nah, untuk ringkasan pelayanan kesehatan itu sekarang dulu hanya catatan ada lembar kosong kecil, saat ini lembar kosongnya sangat banyak, Dok. Dan ini bisa dituliskan untuk pemeriksa dokter umum, dokter spesialis, dan tidak hanya spesialis kandungan. Misalnya dokter spesialis kandungannya merujuk ke dokter spesialis penyakit jantung atau penyakit dalam, itu dapat dituliskan di buku KIA, karena lembarnya memang kosong. Jadi itu untuk memberikan informasi kepada ibu hamil ataupun dokter yang lain. Nah, dan pentingnya lagi, ini ada satu halaman yang bagus, Dok, pada halaman 2. Jadi ibu itu juga ikut istilahnya mendokumentasi bahwa dia sudah menerima pelayanan kesehatan apa aja, Dok. Nah, itu penting sekali. Nah, ini yang menjadi mungkin feedback juga pada pelayanan kesehatan, pada petugas kesehatan yang melakukan antenatal. Jadi ibu ini bisa mengevaluasi, loh, saya kok belum dilakukan antenatal terpadu ya pada trimester pertama ini. Nah, itu bisa dievaluasi di sini. Ada, Dok, itu pada halaman 2. Nah, itu menurut saya pembeda yang utama, dan itu kalau kita terapkan, Dok, nggak hanya untuk dokter umum, untuk SPOG itu sangat membantu kita untuk istilahnya membuat pelayanan antenatal kita jauh lebih baik. Jadi bukan seperti Dr. Baksono bilang tadi, hanya misalnya jumlahnya banyak tapi tidak ada kualitasnya. Nah, itu yang kita harus benahi, Dok. Gitu. Itu Dr. Adian mungkin. Oke, makasih Dr. Rizky. Saya ingin komentar dari dua narasumber ini, karena pertanyaannya agak mengerucut ya. Pertanyaannya tentang ini dari Dr. Purwa, tentang bahwa sebenarnya buku KIA ini sudah bagus, tapi belum satu visi, dan barangkali ada sosialisasi bersama dan komitmen penggunaan buku KIA. Kalau dari Dr. Hood, buku KIA bisa bermanfaat kalau ada yang mengawal penggunaan masing-masing ibu hamilnya, dan konsep pendampingan setiap ibu hamil sudah banyak dilakukan dan terbukti menyelamatkan ibu tersebut. Sehingga usulannya adalah bidan komunitas begitu yang menjadi jawaban dari masalah promotif, preventif, dan sebagainya. Nah, saya mohon pendapat, Dok, karena tadi Ketua POGI dan Kepala Departemen juga menyampaikan bahwa gimana nih caranya agar buku KIA ini bisa digunakan sejawat SPOG gitu ya. Kalau ini pendapat pribadi saya, sebenarnya mungkin saya akan buat kebijakan kalau saya di level Kemkes, tidak ada buku hamil baik klinik atau rumah sakit gitu, kecuali buku KIA milik pemerintah misalkan seperti itu. Itu agak radikal gitu ya. Dan kalau buku KIA-nya nggak diisi, nggak bisa lahir ditanggung BPJS misalkan gitu. Nah, saya mohon masukan dari Dr. Baksono dulu, Dok. Gimana, Dok, solusinya agar teman-teman sejawat SPOG itu menggunakan buku KIA ini dengan baik. Setelah itu Dr. Rizky. Monggo, Dr. Baksono. Ya, terima kasih Dr. Didin. Jadi upaya dari pemerintah itu sebenarnya sudah paling tidak dalam bentuk Permenkes itu ya. Ada itu Permenkesnya itu tahun 94 atau 2004 lupa saya. Itu yang mengharuskan semua provider yang melakukan antenatal care pakai buku ini gitu loh. Oh. Ada itu. Cuma ya karena mungkin tidak ada law enforcement-nya ya, juga diabaikan aja. Tapi ada sudah SK-nya, Permenkesnya, peraturan bahwa ini adalah itu. Nanti coba saya saya coba browsing, ada itu. Bahkan waktu di mana itu di waktu saya course di Jalan Raden Saleh itu, ya di Jakarta waktu course KB kalau salah itu
itu ditempel di kantornya Pogi. Dulu kantornya Pogi itu di sana. Ditempel itu besar anunya bahwa peraturan pemerintah atau Permenkes mengenai penggunaan buku KIA itu. Nah ternyata ya tidak karena memang tidak ada law enforcement ya. Saya seperti misalnya tidak dapat BPJS dan sebagainya itu tidak ada. Ya cuma pengharusan gitu toh. Tapi ya tidak direken akhirnya. SPOG wis angel. Dari Kartolo angel. Tapi saya salut Dokter Hermanto yang make itu ya kalau salah di Jawa Timur yang dikenal make buku KIA di tempat prakteknya itu Dokter Hermanto itu Dokter Hosh. Yang lain kok enggak. Jadi tapi yang lain kalau dirujuki yang ngisi, tapi kalau pasiennya sendiri enggak pakai. Tapi Pak Hermanto itu pakai untuk pasien beliau sendiri, jadi bukan hasil rujukan. Nah, sudah gitu rujukan itu pun tidak dimanfaatkan, ya, tidak memberikan feedback yang baik seperti katanya Dokter Heru itu ya. Oh, misalnya sudah di USG dia dengan HSG, ya sudah USG tok. Kesimpulannya anu dewe kalau maksudnya. Kesimpulannya USG umur kehamilan ini pasien tadi kan titik. Tidak ada advis. Diapakan pasien ini ya. Jadi kadang-kadang karena tidak ada advis bidannya LMP-nya sekian tapi kok tinggi pundusnya cuma sekian misalnya dirujuk di USG. Kesimpulannya memang kehamilannya baru sekian. Tapi tidak dianjurkan bahwa LMP ini EDC-nya sekian. Nah, bidannya ya terus pakai LMP terus. Akhirnya sampai usia kehamilan 45 belum lahir. Padahal sudah ada USG-nya bahwa itu sebenarnya harus dikoreksi. Nah, itu kadang-kadang hal itu kan artinya rujukan itu tidak dimanfaatkan dengan maksimal gitu loh. Akhirnya pasien dirujuk dengan post-it, dengan preeklamsi juga. Post-it, preeklamsi. Padahal kalau dihitung dari USG-nya belum, jadi belum sampai 40 minggu. Gitu loh. Jadi hal yang semacam itu muncul kalau di penelitian tentang NIRMIS itu muncul itu. Ya, akhirnya pasiennya juga terjadi preeklamsia berat. Untungnya tidak meninggal gitu loh. Cuma ya ini ya keuntungannya dari pendekatan NIRMIS itu pasiennya itu tidak mati gitu loh. Jadi pasiennya bisa cerita apa yang dialami. Kalau AMP itu kan pasiennya nggak bisa cerita apa yang terjadi pada dirinya, sehingga bisa saja bidannya SPOG-nya memanipulasi data ya karo karena tidak ada yang ngecek. Ya, kadang-kadang untuk melindungi diri sendiri dari kesalahan itu lemahnya AMP. Nah, kalau dengan NIRMIS ini karena pasien masih hidup, kita bisa cross check, kita bisa menganalisis, dan kita bisa menyelamatkan ibu yang lain gitu loh. Oleh karena itu kita rada ngotot NIRMIS ini sebaiknya gantikan AMP kalau bisa gitu. Itu mungkin jawaban saya, Pak. Terima kasih, Dokter. Berarti saya dapat poinnya bahwa law enforcement ya, Dok ya. Law enforcement dan di Permenkes sudah ada. Boleh nggak ya tas ini saya mengundang Dokter Brahmana untuk memberikan komentar. Maaf, Dok, agak menyimpang sedikit, Dok. Tapi menurut saya penting nih, Dok, peran Pogi gimana bisa mendorong sejawat SPOG bisa menggunakan buku KIA. Ada komentar, Dokter Brahmana? Oke, terima kasih, Dokter Ardian. Jadi begini ya, menurut saya yang pertama itu kita mulai saja dari Pogi kita, Dokter Ardian. Kita berusaha melakukan penelitian saja, kira-kira mengapa, sebabnya itu apa begitu. Nah, dari sebabnya itu kita tahu. Jadi menurut saya, Dokter Ardian, saya harapkan nanti melakukan penelitian di Pogi Surabaya, itu 400 orang kira-kira. Nah, itu apa penyebab tidak mengisi buku KIA? Apakah dari situ kita akan tahu, oh buku KIA itu ternyata tidak diisi karena
terlalu panjang, terlalu ribet, pertanyaan terlalu banyak, tidak ada waktu. Nah, dari situ baru kita bisa pecahkan. Sebelum kita pada law enforcement, karena law enforcement itu sebetulnya bisa diusahakan kalau kita bisa ketemu dengan rumah sakit tempat masing-masing SPOG itu bekerja, karena hampir 95% saat ini kan sudah berpraktek di rumah sakit, tidak berpraktek lagi di praktek pribadi, mungkin tinggal sedikit, hanya 5-10% kira-kira. Nah, kalau rumah sakit itu memaksa, ya pasti bisa. Kuncinya ada di sana. Kuncinya kita harus kerjasama sama Persi. Kalau rumah sakit itu mengharuskan setiap dokternya mengisi buku KIA, ya pasti dokternya akan mengisi. Sama saja dengan bidan atau dokter umum di puskesmas. Kenapa mengisi? Ya karena diharuskan mengisi, itu bagian dari kelengkapan. Nah ini yang pertama, saran saya saat kita melakukan penelitian, kenapa? Supaya kita tahu betul analisanya kenapa SPOG itu tidak mengisi. Kemudian yang kedua, baru kita dengan Persi diskusi bagaimana menegakkan supaya buku KIA itu terisi. Yang ketiga, kalau law enforcement betul, ya ini mudah-mudahan tidak sampai perlu law enforcement ya. Kalau law enforcement betul, bisa saja misalnya perpanjangan surat izin praktek itu hanya mereka yang memakai buku KIA. Itu ekstrimnya demikian itu. Nah itu kita bisa itu menyetorkan buku KIA-nya, kopinya misalnya begitu. Nah itu nanti akan kita bicarakan, tapi itu jalan terakhir. Mudah-mudahan nggak sampai ke sana lah. Intinya. Saya harap yang bisa dalam tahun ini dikerjakan adalah mungkin dalam 6 bulan ini dikerjakan. Saya berharap ada suatu penelitian di anggota POGI Surabaya. Ya perkara nanti itu dipakai untuk di Indonesia terserah. Kenapa buku KIA itu segala aspek tentang buku KIA. Yang kedua dengan Persi, karena kalau rumah sakit itu mewajibkan, ya pasti dokternya SPOG-nya takut. Kalau perkara praktek pribadi kan tinggal sedikit yang praktek pribadi. Yang ketiga itu jalan terakhir. Perpanjangan STR atau SIP, resertifikasi dan lain-lain hanya menyertakan buku KIA syaratnya. Itu mungkin ekstrimnya gitu. Itu kalau pendapat pribadi. Terima kasih. Terima kasih Dr. Brahmana. Ini alhamdulillah dapat ide penelitian. Tadi saya langsung celing mungkin dikaitkan dengan framework health belief model ya Dok. Kalau di public health itu ada teori tentang health belief model. Jadi orang itu kenapa datang ke atau menggunakan Vaskes misalkan itu sebenarnya bisa di pendekatan kita dengan health belief model, ada perceived benefit, ada perceived threat dan lain sebagainya. Coba Dok nanti saya coba buat framework-nya, nanti kami akan coba buat penelitiannya. Terima kasih ide. Kami backup dari POGI untuk penelitiannya itu. Oke, karena tanpa penelitian kan kita hanya bisa ngomong, oh dokter SPOG tidak mengisi, tapi why-nya kita tidak tahu sebetulnya kenapa tidak mengisi itu. Ya, oke. Makasih. Siap, Dokter Brahmana. Dokter Rizky tahan dulu, ini Dokter Habibi rupanya raise hand ini ya. Ya, silakan Dok. Ya, panitia boleh Dokter Habibi di live-kan agar suasana makin hangat ini. Ya, siap Dok. Monggo Dokter Habibi, silakan bisa bertanya. Oke, terima kasih. Terima kasih Dokter Seto. Baik, saya komentar. Dok, putus Dok. Jarang terkait dengan apa yang disampaikan Dr. Brahmana. Kenapa kok rata-rata hampir semua SPOG itu tidak mengisi buku KIA? Saya punya pemikiran lain yang mungkin bisa saja penyebabnya itu adalah tentang ketersediaan dari buku KIA itu sendiri, ya. Jadi tentang masalah pengadaan. Kadang-kadang dari Dinas Kesehatan itu tidak selalu ada atau mungkin distribusinya tidak merata ya. Jadi saya usul bagaimana kalau dikoordinir oleh POGI Surabaya, khusus POGI Surabaya saja, kita memberi contoh. Dikoordinir oleh POGI Surabaya pengadaannya, nanti kita setiap anggota membayar, membeli. Jadi hanya mengkoordinir saja, memperbanyak. Karena kalau kita mau mesan satu-satu itu kan juga sulit ya. Lebih baik dicetak secara banyak, kemudian di drop sekian banyak setiap SPOG dia harus bayar. Saya kira ini mungkin bisa membantu. Jadi kita bisa otomatis kalau di tempat praktek itu ada buku KIA, otomatis kita ada rangsangan untuk mengisi gitu loh. Jadi saya usul barangkali kalau Pak
Dr. Brahmana tidak keberatan, atau mungkin ada izin dari Dinas Kesehatan, bagaimana kalau pengadaannya atau perbanyakannya itu di POGI sendiri, nanti didistribusi ke tiap anggota sekian banyak, misalnya tiap satu anggota 100 gitu, bayarnya berapa, ya tinggal transfer ke Bu Yani gitu. Barangkali ini bisa diterima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Dr. Habibie. Boleh komen, Dr. Ardian? Silakan, Dr. Brahmana. Ya, terima kasih, Dr. Habibie. Ide bagus juga. Jadi salah satunya yang ditengarai Dr. Habibie karena kita mau ngisi tapi bukunya tidak ada begitu. Jadi nanti ini mudah-mudahan terjawab dengan penelitiannya dari Divisi Opsos yang saya usulkan tadi itu. Apakah betul karena tidak ada bukunya itu? Kalau di tempat rumah sakit tempat saya praktek itu, saya praktek juga di rumah sakit, itu tumpuannya tinggi itu buku KIA itu, kosong itu, tidak ada yang pakai itu. Tapi mungkin juga di tempat lain juga tidak ada buku KIA-nya, padahal mau pakai itu. Nah ini jadi mungkin nanti terjawab dari penelitian itu, Dr. Ardian. Ya, terima kasih, Dr. Habibie. Ya mungkin saya tambahkan ya. Dulu waktu zaman kasih kesegannya Budian kalau tidak salah, itu dari kesehatan itu sudah menyediakan, tinggal mengganti yang cetak gitu aja kok, kalau mau ya. Dan saya bahkan bisa kalau minta misalnya covernya diganti, covernya rumah sakit gitu loh, fotonya rumah sakit, gambarnya dokter prakteknya, boleh kok, enggak apa-apa. Jadi tergantung kita sendiri. Jadi kalau mungkin barangkali rumah sakit enggan karena di situ enggak ada kopnya rumah sakit gitu ya. Kalau covernya bisa diganti, ya isinya sama tapi cover rumah sakit boleh, itu barangkali rumah sakit lebih bisa menerima ya. Karena kalau full dari cetakan dari rumah sakit, dari dinas kesehatan, yang merah muda itu tidak ada bedanya dengan yang dipegang oleh layanan primer maupun bidan. Nah, mungkin barangkali itu salah satu cara untuk lebih menarik ya, supaya bisa memakai gitu ya. Tapi kemungkinan itu sudah disampaikan sebenarnya waktu itu ke Dr. Dian, kalau memang mau mengganti silakan, tidak masalah. Yang penting isinya sama. Ya. Oke, terima kasih Dr. Baksono, Dr. Habibie, dan Dr. Brahmana. Saya sebelum ke Dr. Rizky ini saya persilakan Dr. Heru Purnomo dari Banyuwangi. Silakan untuk live. Dr. Seto, mohon izin Dr. Heru diizinkan untuk live. Siap, monggo Dr. Heru dari Dr. Firda mungkin bisa dipersilakan. Silakan Dr. Heru bisa langsung. Halo, assalamualaikum. Salam Dokter. Dr. Heru. Assalamualaikum. Dok. Salam. Sinyalnya mungkin masih putus-putus, Dr. Heru. Masih di mute, Dok. Masih di mute. Minta tolong di unmute, Dok. Nah, ya, sudah, sip ya. Ya, terima kasih, Dr. Didin. Jadi menanggapi tadi dari Dr. Habibie tadi, ya, Dr. Brahmana juga, bahwa sebetulnya ya kita harus mengisi buku KIA tadi. Tapi sekarang kita mengisi bagaimana kalau buku KIA-nya tidak ada, ya. Jadi sebetulnya buku KIA ini disediakan di puskesmas. Jadi buku KIA ini sebetulnya jatahnya Vaskes tingkat 1. Ya. Jadi kalau ya ini kendalanya biasanya pada waktu praktek pribadi ya, pada waktu praktek pribadi ini pasien-pasien itu kadang-kadang pasien-pasien yang elit ya, itu kadang-kadang tidak kenal namanya puskesmas itu bagaimana, tidak kenal masalah buku KIA bagaimana. Nah, ini sebetulnya harus, karena pada waktu pasien tadi tidak membawa buku KIA, itu diharuskan ke puskesmas tingkat 1 dulu untuk mendapatkan buku KIA tersebut. Karena pada waktu dia berkunjung ke puskesmas, itu nanti dia akan mendapatkan screening triple eliminasi juga, masalah laboratoriumnya dan lain-lain seperti itu. Nah, ini yang jadi permasalahan juga di kota-kota besar biasanya. Di kota-kota besar itu kadang-kadang
triple eliminasinya di rumah sakit yang bersangkutan. Padahal sebetulnya itu disediakan di puskesmas, dan buku tersebut sebetulnya disediakan oleh puskesmas di fase tingkat 1. Nah, ini yang menjadi problem kita, ya, problem kita adalah bahwa bagaimana pasien-pasien yang menengah ke atas ini bisa dibawa ke puskesmas, mendapatkan buku KIA dan mendapatkan triple eliminasi di puskesmas tersebut. Nah, ini jadi permasalahan kita. Apakah mereka mau pasien-pasien menengah ke atas atau ke atas itu ke puskesmas dulu, kayak seperti itu. Dan sebetulnya buku KIA ini memang jatahnya di vaskes tingkat 1. Dan itu sebagai perantara antara vaskes tingkat 1 dengan vaskes tingkat 2 nanti ya. Antara pasien, bidan pasien, atau puskesmas, pasien, dan rumah sakit. Seperti itu. Mungkin seperti itu, Pak Didin. Usulan saya. Ya, makasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam, Dr. Heru. Salam sehat untuk Dr. Heru di Banyuwangi. Ya, jadi usulan Dr. Heru memang tepat sekali. Kalau ini harusnya diwajibkan pada semua kalangan, kemudian ada di fase 1 tadi ya, Dok ya. Tapi pengalaman, Dok, di klinik atau rumah sakit kami itu saat ini difasilitasi juga oleh Dinas Kesehatan, ya, Dok. Jadi kalau minta berapapun itu langsung dikasih buku KIA itu. Kalau kami ya di Sidoarjo, Dok, alhamdulillah difasilitasi. Tinggal saat ini bagaimana rumah sakit mau menggunakan atau tidak. Tapi betul nanti ini ada amanah dari Dr. Brahmana, segera kami akan susun draft atau proposal penelitiannya agar nanti bisa menjadi dasar kebijakannya. Terima kasih Dr. Heru. Sebelum kita tutup, tadi ada satu pertanyaan juga bahwa apa sih yang baru dari buku KIA ini? Barangkali nanti Dr. Rizky bisa memvisualisasi agar lebih dengan apa ya namanya, dengan menyampaikan ini loh yang baru sekarang, itu barangkali menggugah kita semua untuk makin menggunakan buku KIA. Monggo Dr. Rizky bisa disampaikan. Ya, terima kasih Dr. Didin. Mungkin ada saya izin share screen ya dari moderator. Jadi sebenarnya ada tadi sudah disampaikan juga Pak, ini saya share dulu. Soalnya kalau ada gambarnya lebih paham. Ini didapat dari link ya, Dok, dari internet ya. Dari internet. Jadi ini mungkin jadi juga menjawab pertanyaan Dr. Heru, ngapunten Dok. Nah, ini Dok ada beberapa. Jadi yang sebelah ini dari versi 2017 itu hampir sama dengan 2015. Jadi sangat beda sekali. Jadi buku ini tuh bolak-balik, Dok. Jadi ada dua cover depannya. Jadi versi untuk anak sama untuk ibu. Nah, ini jadi memang beda. Jadi memang ini. Nah, yang kedua ada penunjuk pemakaian untuk ibu, kader, sama tenaga kesehatan. Nah, sekarang itu kayaknya untuk menjembatani era milenial itu juga ada isian identitas ibu itu pakai foto, Dok. Foto ibu hamil sama suami, pokoknya boleh. Nah, itu juga. Ini yang dari sosialisasi yang saya dengarkan. Nah, ini tadi saya sampaikan juga pelayanan kesehatan ibu yang sudah diterima. Dulu tidak ada evaluasinya, Dok. Jadi tidak ada feedback, ibu itu sudah terima pelayanan kesehatan apa saja. Sekarang ada, Dok. Nah, ini menurut saya yang baik, dan ini menjadi monitor kita sebagai tenaga kesehatan bahwa kita itu sudah sesuai yang memberikan antenatalnya. Dan juga ada pengawasan minum tablet tambah darah. Dulu tidak ada. Jadi ini pengawasan minum tablet tambah darah ini bisa dipakai oleh pendamping, jadi suami, ibunya, atau misalnya siapa yang membantu untuk pemberian tablet tambah darah. Seperti kayak pemberian obat TBC gitu, Dok. Jadi harus diminum, dilihat dan diminum seperti itu. Jadi kalau dulu itu pemberiannya sudah pasti 100%, tapi diminumnya itu mungkin nggak sampai 100%. Akhirnya kita masih mendapati pasien-pasien yang anemia seperti yang Dr. Baktono bilang itu masih banyak. Nah, ini amanat persalinan juga sudah ada penandatanganan yang berubah hanya posisi tanda tangan. Nah, ini pelayanan dokter. Dulu tidak ada. Ini yang saat ini difokuskan. Saat ini kunjungan atau kontaknya ibu hamil itu 6 kali. Nah, ini dan 2 kali pernah ketemu oleh dokter umum. Nah, ini satu yang saya besarkan, Dok. Nah,
Jadi, nah ini pelayanan yang untuk pertama kali, trimester pertama, usia kurang dari 12 minggu, ini yang untuk mendeteksi bahwa ini kehamilannya resiko tinggi atau resiko rendah. Nah ini. Jadi ini penting menurut saya. Terus yang kedua, ketemu dokter lagi trimester ketiga. Usia hamil 32 sampai 36 minggu. Untuk memastikan persalinannya di mana, nah itu juga, itu penting sekali. Dan ada yang versi 2000 tadi saya tekankan adalah screening preeklamsi. Nah ini sangat baik sekali, jadi sudah ada screening yang memudahkan bahwa ada 2 kotak kuning atau 1 kotak merah itu langsung dirujuk atau mendapatkan terapi preeklamsia secara dini. Nah saat ini saya balik lagi, mohon maaf, pelayanan bidan saat ini tidak ada, jadi memang saat ini bisa diganti oleh pelayanan grafik evaluasi kehamilan. Nah ini yang tadi saya ceritakan dok, grafiknya ini sangat memudahkan, jadi nanti bisa istilahnya memaknai bahwa ada perubahan tekanan darah, memaknai ada perubahan berat badan, dan juga pengawasan dari janinnya juga, ada DJJ, mungkin kurang besar ya. Nanti saya mungkin tentukan yang besar grafiknya. Ya, nah, mungkin ini yang lebih besar. Ya, jadi grafiknya bisa seperti ini. Dan itu sudah sampai menuliskan MAP. Nah, seperti itu. Jadi hal ini sangat memudahkan sang pemeriksa itu untuk mengevaluasi, oh, berarti memang ini tekanan darahnya tinggi dan memang harus segera dirujuk. Nah, seperti itu. Jadi itu memudahkan kita sebagai tenaga kesehatan untuk memeriksa. Nah, juga sangat concern sekali peningkatan berat badan dari ibu. Nah, ini untuk menghindari pasien-pasien yang menjadi obesitas saat kehamilan. Nah, ini yang kayaknya juga penting. Jadi saat ini rekomendasi itu sekarang seperti Dr. Heru tadi katakan kotaknya terlalu kecil-kecil ya dok yang dulu ya. Saat ini tidak ada. Jadi sangat dibuat seperti kosong ini dan ini bisa diisi bebas apa yang ditemukan, misalnya pemeriksaannya apa dan ini, dan jangan lupa juga kesimpulannya. Nah, ada juga pemberian kontrasepsi pasca persalinan. Ada yang penting itu menurut saya ada rujukan ini. Bentar saya tak ganti gambar aja mungkin. Nah ini dok, kalau rujukan nih dok, jadi misalnya dari vaskes tingkat pertama itu merujuk, dan itu yang dirujuk itu harus memberikan umpan balik rujukan. Ini penting sekali, karena harus ada tertulis anjuran dan rekomendasi. Nah seperti itu. Jadi ini sudah diperbarui, dulu tidak ada, jadi ini sangat memudahkan kita itu menulis balik. Jadi memang betul sekali buku ini itu harus sebenarnya mandatori ya, Bro. Mohon maaf, ini jadi harusnya mandatori bahwa memang sesuai dengan Kemenkes juga. Jadi dari yang pengetahuan saya dapat seperti yang dikatakan Dr. Baksono tadi bahwa memang buku KIA ini harusnya menjadi hanya satu-satunya buku pelayanan kesehatan ibu. Seperti itu. Kalau saya pernah baca di Kemenkes itu sudah ada. Jadi sudah ada surat keputusannya itu seperti itu. Peraturan menteri sudah jelas sebenarnya gitu. Oke, mungkin itu Dr. Ardian yang mungkin sangat menurut saya bedanya baik gitu dok. Ya, terima kasih Dr. Rizky. Ya, silakan Dr. Heru, barangkali yang disampaikan silakan. Ini ada pengalaman juga ya. Ternyata BPJS itu juga menegur dokter-dokter yang tidak memakai KIA pada waktu itu. Jadi betul-betul tidak memakai KIA dan tidak menggunakan fasilitas puskesmas untuk triple eliminasi. Ini pengalaman di Kota Malang ya. Jadi lewat Pogi Malang kemarin itu ya. Ada edaran dari BPJS Kota Malang bahwa dokter harus mempunyai KIA dan harus melakukan triple eliminasi di puskesmas. Jadi tidak di rumah sakit masing-masing. Ini tidak tahu apakah ada hubungannya dengan klaim nantinya dan lain-lain. Tapi itu memang ada teguran dari BPJS itu pada waktu itu. Mudah-mudahan gitu, Pak Didi. Terima kasih, Pak Didi. Terima kasih, dokter. Barangkali ini juga bisa jadi semacam model nantinya ya ke depan yang disebut law enforcement agar penggunaan buku KIA agak
meningkat, tetapi harapan kami ya mudah-mudahan BPJS juga tidak terlalu intervensi. Semua diintervensi repot juga. Iya, itu iya Dr. Didin ini izin komen. Jadi betul dikatakan Dr. Heru itu bahwa memang kalau salah saya itu 2 bulan ini itu untuk pengajuan klaim itu atau verifikasi itu harus menyertakan fotokopian buku KIA seperti yang dikatakan Dr. Heru tadi itu. Nah itu nggak tahu saya mohon maaf itu untuk artian untuk kalau misalnya untuk kebaikan misalnya ini antenatalnya baik apa-apa atau kalau untuk klaim saya kurang tahu gitu. Nggih, ngapunten. Oke, artinya begini, kalau kita sambut positif saja, berprasangka positif dengan adanya enforcement dari BPJS, mudah-mudahan itu juga bisa meningkatkan utilitas ya. Tapi tetap tadi amanah dari Ketua Departemen dan Ketua POGI Surabaya ini harus dilaksanakan, harus diteliti dulu kenapa ini teman-teman SPOG kok penggunaannya masih rendah gitu ya. Oke. Karena waktu juga, izinkan saya sedikit menyimpulkan tentang diskusi kali ini bahwa buku KIA sudah ada versi baru, namun permasalahannya adalah pada utilitas dari buku KIA, khususnya yang digunakan oleh teman-teman sejawat SPOG masih rendah. Untuk itu tadi arahan dari Dr. Brahmana untuk segera dilakukan penelitian mengapa buku KIA masih rendah, kemudian ada opsi apakah nanti kerjasama dengan Persi untuk supaya nanti rumah sakit juga menggunakan buku KIA, kemudian ya ide-ide yang dikaitkan barangkali dengan tadi perpanjangan SIP, tapi semoga juga tidak sampai ke sana. Tetapi tadi juga disampaikan Dr. Habibie, Dr. Heru juga tentang pengadaan buku KIA yang masih belum cukup adekuat. Harapannya ada peran POGI di sana. Nah ini nanti juga akan kita diskusikan lebih lanjut. Dari saya cukup sekian, saya pikir karena waktu juga sudah mendekati pukul 11, saya akhiri pada tas kali ini. Terima kasih banyak atas support dari panitia dan para peserta yang sangat antusias. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang belum terjawab, mudah-mudahan nanti terjawab pada sesi-sesi pertemuan berikutnya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ardian, Dr. Baksono, dan Dr. Rizky. Jadi alhamdulillah ini khas ya. Jadi kalau udah temanya obstetrik sosial ini rame nih. Jadi bahkan juga pengikutnya juga interaktif, sangat interaktif. Jadi alhamdulillah terima kasih juga tadi kepada Dr. Habibie dan juga pada Dr. Heru Purnomo dari Banyuwangi sudah bisa memberikan banyak masukan mengenai peran dan juga meningkatkan utilisasi dari buku KIA ini. Semoga nanti kedepannya ada tindak lanjutnya untuk bisa berguna betul tadi jembatan antara mungkin fase 1 dengan vaskes tingkat rujukan atau tingkat lanjutan. Mungkin sekian, seperti biasa kita tetapkan memang hanya 1 jam. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan pada Ketua Departemen Dr. Brahmana, selaku juga Ketua POGI Surabaya, dan juga narasumber kali ini Dr. Muhammad Ardian, Dr. Baksono, dan Dr. Rizky Paranadian yang sudah bersedia mengisi. Kita jumpa lagi pada tas minggu depan ini mengenai CTG. Insya Allah dari teman-teman sejawat veto, senior veto akan memberikan paparannya dan juga diskusinya insya Allah juga akan sangat seru karena itu penggunaan sehari-hari. Terima kasih, kami akhiri. Selamat menjalankan ibadah puasa juga dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Dr. Didin, Dr. Baksono, Dr. Rizky. Ya, terima kasih.